Lalu teks yang sekarang kita punya, misalnya yang sekarang itu 8, 1 sampai 22 itu. Teks Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 sekarang ya, tampak sebagai satu kesatuan. Ceritanya lancar, rapi, dan jelas. Urutan ceritanya tanpa ada tumpang tindih. Namun bila kita membaca perikopa ini dengan hati-hati, teliti, kita akan merasakan sesuatu, mungkin semacam pengulangan atau ada kesan tumpang tindih. Nah, perikopa ini sesungguhnya disusun dari dua cerita dari yang berbeda pula. Teks yang sekarang kita miliki ini adalah gabungan dari tradisi P dan tradisi Y. Perikopa ini kurang lebih tersusun demikian. Nah, nanti saya lihatkan. Mari Bapak Ibu coba kita lihat. Kita lihat dulu ceritanya. Bab 8. Nah ya. Yang lain-lain sudah dibacakan? Ya. Sekarang kita bab 8 saja. Kita baca bergantian dari mulai Pak Sarjono. Bab 8 ayat 1 sampai 22. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan menurutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh bulan itu, teradalah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, menangkapnya, burung itu dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang hari ke-9, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada tahunnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dan setelah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunjuknya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi ke tanahnya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering.
Dalam bulan kedua pada hari yang kedua, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27, bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakannya lagi. Segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, bahkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian yang satu lagi. Bapak Ibu kalau baca itu lurus-lurus, enak ceritanya, nggak ada ganjalan. Tanggal bulan itu mau ilmu. Tidak, Berarti dulu dari tanggal. sudah ada tanggal pada waktu itu. Mari coba kita lihat. Mungkin Bapak Ibu ya, pokoknya wah traktor enak lah, gitu ya. Tapi sebenarnya ini dua tradisi. Ya kalau kita tidak ngerti, mungkin ya beres-beres saja lah, gitu ya. Atau nggak usah saya tunjukkan biar beres saja. Mari coba kita lihat Bapak Ibu, karena dengan membaca itu lalu kita akan tahu. Bisa dibagikan begitu. Jadi susunan. Ayat 1 itu punya P, ya. Jadi Allah membuat angin dan menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi caranya bagaimana menurut P itu? Caranya air disusutkan, caranya air bah itu turun, itu dengan apa? Allah. Lihat Allah. Allah membuat angin dan menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ya, Allah di situ ya. Caranya Allah. Allah membuat angin dan menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi seakan-akan didorong. Nanti Bapak Ibu juga akan lihat nanti di dalam kitab Keluaran bagaimana sih sebenarnya peristiwa penyeberangan Laut Merah itu. Nanti kita bisa lihat di sana. Tapi sabar dulu. Sekarang Bapak Ibu caranya lihat ayat 1. Lalu kemudian setelah baca ayat 1,
Bacalah ayat 3b. Nyambung nggak? Sesudah 150 hari. 3b. Ya. Jadi tadi maka Allah mana tadi? Demikianlah orang-orang itu sesudah 150 hari. Nah, berapa itu tadi pengembusnya? Nah, itu waktunya. Jadi untuk menurunkan itu berarti di dalam kelompok P itu butuh 150 hari. Ya. 3B sampai 5.